Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan beserta dengan kita. Dan pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau bersorak memuliakan Dia. Dan kita mau terima firman Tuhan. Dan kita percaya semakin hari hidup kita semakin dipulihkan oleh Tuhan. Semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Sungguh tak terukur kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memasuki ibadah kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan
memenuhi setiap hati kami, menyadarkan kami akan kebaikan-Mu yang hebat, kebaikan-Mu yang tak ternilai dalam hidupku Tuhan. Terima kasih. Sungguh kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu besar, Engkau baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Lebih dari hidup Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan setiap kami Tuhan. Melayakkan kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Sehingga hadirat-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Lawatan-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Dan kami berkata segala kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengintimidasi setiap kami. Untuk kami tidak fokus kepada firman Tuhan, kepada penyembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan saja yang berkuasa di tempat ini. Yang melawat setiap kami umat-Nya yang berdoa dan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini setiap kami mau memuji Engkau. Kami mau menyatakan kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari sambil berdiri kita memuji Tuhan, bertepuk tangan bagi Dia. Coba diingat-ingat Tuhan Yesus baik apanya sih? Coba lihat kiri kanannya, bilang sama dia, Tuhan Yesus baik apa sih? Hari ini Tuhan Yesus baik. Saya lihat senyum-senyum yang sungguh-sungguh luar biasa. Merasakan Tuhan Yesus
Yesus yang baik. Mari gerakan kakimu, kita katakan Tuhan Yesus baik. Semua jempolnya ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh kebaikan Tuhan tidak ada bandingnya dalam hidup kita. Amin. Dan di hadapan Tuhan kita mau terus memuji Dia, memuji Tuhan. Di hadapan Tuhan dengan kemegahannya kita mau katakan, Tuhan Yesus yang baik. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Harapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Haleluya, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Dan kami mau membawa hati kami Tuhan, persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau,
Dan kami mengakui di hadapan-Mu bahwa di dalam Engkau ada kekuatan baru setiap hari buat kami. Sungguh Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Di dalam kelemahan kami, ketika kami lemah, Engkau yang menguatkan. Ketika kami sakit, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya setiap kami yang beribadah pada saat ini, yang memuji Tuhan, kami akan merasakan kesembuhan dari Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh ajaib Tuhan, ajar Kau
Tuhan dengan iman yang mau merasakan keajaiban Tuhan. Katakan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus ajaib. Dia sanggup memulihkan setiap kita. Keadaanku Amin. dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah Biarlah setiap kami senantiasa umur hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tidak akan goyah oleh apapun Bapa. Kami percaya kami akan mengalami keajaiban demi keajaiban Tuhan. Sungguh kami percaya di dalam nama-Mu Yesus ada keajaiban, ada pemulihan, ada kesembuhan. Biar kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau, Allah yang mulia. Kuagungkan Engkau, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Bapa. Sirererana marakana borase. Glory, hallelujah. 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 Hallelujah.
Ya Tuhan, Kau baik. Dengarlah firman Tuhan bagimu. Kau yang hari ini berbeban berat, dengarkan firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara yang percaya, entah seberapa berat beban hidupmu hari ini. Mari bersama katakan, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku dengar. Katakan di hadapan persoalanmu. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya Tuhan. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya selamanya. Ya, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kau yang berbeban berat, terimalah kelegaan sekarang. Kau yang susah, Tuhan berikan penghiburan saat ini. Kau yang lemah dikuatkan. Tangan Tuhan yang penuh kemenangan, itu yang memegang engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesegaran baru yang kau berikan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang baru. Engkau pulihkan hati kami. Maka saat ini Bapa, biarlah pikiran kami pun dibentuk oleh firman-Mu. Kami mau menikmati sukacita di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tundukkan segenap pikiran kami kepada pikiran Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan kita baik. Dan saya mau katakan,
Anda juga baik. Coba katakan satu sama lain, kamu baik loh. Ya. Di sekeliling kita ini semuanya orang-orang baik ya. Amin. Di sini nggak ada orang jahat, yang ada orang baik karena kita anak-anak Tuhan. Amin. Orang yang baik itu saudara, kayak begini loh. Ya. Kalau orang baik itu senyum. Betul ya? Coba ya, kalau ada orang yang sepanjang hari dia begini. Mata melotot. Saudara percaya bahwa orang ini orang baik? Apakah ini orang baik? Enggak lah ya. Kalau orang baik itu tersenyum. Coba mana senyumnya? Ada senyum yang paling lebar. Coba tunjukkan kiri kanan. Ini senyumku paling lebar. Paling manis, ya. Orang baik itu harus berbahagia, betul enggak? Filipi 4 ayat 4 berkata begini, kita baca rame-rame ya, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Loh. Sampai diulang loh. Ini yang menulis Rasul Paulus. Dia sampai mengulang. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Loh, penting berarti ya. Bersukacita. Sekarang saya tanya, jujur saja. Kalau sedang bersukacita, lebih mudah enggak untuk berbuat baik? Ya. Bayangkan kalau hati lagi panas, jengkel, ya, rasanya mendot, apa ya, hati ini panas gitu ya, geram. Terus tiba-tiba ada tetangga datang, permisi, saya mau minta tolong boleh? Kehabisan beras belum sempat beli. Boleh pinjam sekilo dulu enggak? Apa? Pinjam beras, enak aja, pulang sana. Kalau hati lagi panas bisa-bisa begitu. Nggak tahu apa ini orang lagi sumpek. Nambah-nambahi masalah aja. Wah gitu ya. Tapi kalau lagi senyum, lagi bahagia, kita lebih gampang berbuat baik kan? Betul enggak? Bahkan mungkin kalau lagi bahagia ya, oh pinjam sekilo, nih tak kasih 2 kilo, gak usah dibalikin gak apa-apa, bawa aja. Kalau hati lagi bahagia. Ya. Makanya kita harus bersuka cita. Nah, saudara, sukacita itu asalnya dari mana? Nah, ada 2. Yang pertama, sukacita yang dari Tuhan, yang dari surga, yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Karena kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Roh Kudus di dalam kita, kita akan bersukacita. Amin. Saudara bersukacita enggak hari ini? Sukacita. Percaya enggak sukacita itu dari Roh Kudus? Ada satu lagu lama bilang begini. Kesukaan surga. Yang tahu nyanyi ya sama-sama ya. Yang kurasa sekarang ini kesukaan surga dikerjakan oleh suci.
Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Saudara, dunia tidak bisa memberikan sukacita seperti yang dikerjakan Roh Kudus. Gak bisa, saudara. Saudara mau punya sukacita yang tidak ada habisnya, ya, sungguh-sungguh miliki Tuhan Yesus. Itu kuncinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa dong? Yang kedua, kalau kita lihat firman Tuhan ini tadi, ini perintah atau anjuran atau apa? Perintah. Kalau itu perintah berarti sesuatu yang harus dilakukan. Saudara, saya mau tanya dulu. Menurut saudara Tuhan kita itu Tuhan yang rasional atau tidak? Tuhan kita itu Tuhan yang pakai logika atau tidak? Saya tanya dulu. Loh, gak ada yang berani jawab. Tuhan kita kalau mikir lurus apa enggak? Lurus kan? Betul ya? Percaya ya, sepakat kita ya. Pertanyaannya, kalau terjadi dompet saudara jatuh di tengah jalan, hilang, isinya uang 500.000, bersukacita atau tidak? Susah ini. 500.000 hilang ya. Itu kalau buat belanja ke pasar lumayan tuh. Bisa makan berapa hari. Gimana nih? Perintah Tuhan gak masuk akal ini. Bagaimana mungkin kita selalu bersuka cita? Kalau ada masalah terus gimana? Kalau masalahnya berat bagaimana? Tuhan kita masih masuk akal? Saudara, kita mau bersuka cita atau tidak, sebetulnya itu adalah pilihan. Keputusan kita mau bersuka cita atau tidak. Kita mau ditenggelamkan oleh persoalan kita atau tidak. Beberapa kali saya menjumpai di rumah duka. Namanya rumah duka, tempat perkabungan. Tetapi ini yang meninggal anak Tuhan dan keluarganya sungguh-sungguh percaya beriman pada Tuhan. Dan saya melihat di situ bukan ada duka, yang ada canda tawa dan pujian. Loh kok aneh, orang Kristen ini aneh, di rumah duka nyanyi-nyanyi. Loh, saudara, kalau kita punya iman di dalam Tuhan, kita selalu punya alasan untuk bersuka cita dalam setiap keadaan. Kita tahu Tuhan kita lebih besar dari segala persoalan. Bahkan di saat kita diizinkan Tuhan melalui masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat sekalipun, firman Tuhan berkata, pencobaan itu mendatangkan buat kita apa? Ketekunan. Ya, Tuhan membentuk kita. Membuat kita jadi lebih baik. Kita tahu bahwa di balik segala sesuatu ada rencana Tuhan. Saya ajak kita beriman melampaui apa yang kasat mata. Jangan hanya melihat apa yang di depan mata. Ada hal yang tidak terlihat, yang disediakan Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah terlintas dalam hati itu disediakan Tuhan bagimu. Maka itu mari
kita bersukacita. Supaya kita jadi orang baik. Ya. Lalu berikutnya, orang baik itu seperti apa? Orang baik itu begini. Padang. Bukan nasi padang, saudara. Tapi hatinya terang. Hidupnya terang. Orang kalau baik itu perlu terlihat bahwa memang dia baik. Ya. Pernah mengalami enggak ada orang yang kelihatannya serem banget, padahal aslinya baik? Ada? Pernah? Pernah tahu? Ada yang kalau ngomong, udah menggelagar kayaknya galak banget. Disapa, selamat siang. Ya, ada apa? Oh, serem ya. Dredeg. Tapi padahal orangnya, ya katanya orang hatinya hati Hello Kitty gitu. Tapi saudara, kalau di dalam Tuhan kita perlu jadi orang yang baik dan memang terlihat baik. Jangan bikin orang takut, jangan serem. Ya. Filipi 4 ayat 5 kita baca. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, Tuhan sudah dekat. Dan menjelang kedatangan Tuhan ada tugas yang harus diselesaikan oleh orang percaya. Yaitu harus jadi saksinya Kristus. Bagaimana kita jadi saksi Kristus kalau kebaikan kita tidak dilihat orang? Gak bisa. Kebaikan yang kita terima dari Tuhan harus kita tampakkan juga sebagai kebaikan kepada orang lain. Jadi enggak bisa saudara kita ikut Tuhan, pokoknya saya rajin ibadah, saya rajin berdoa di rumah, wah kalau perlu 3 jam saya berdoa. Tetapi begitu keluar kita dikenal sebagai orang yang tidak ramah, kita dikenal sebagai orang yang pelit, dikenal sebagai tukang marah. Waduh, gawat itu saudara. Gak bisa begitu. Kita harus tampil di depan orang juga sebagai orang baik. Tapi ingat ya, jangan cuman tampil baik di permukaan tapi dalam hati tidak. Itu juga gak boleh. Luar dalam harus baik, ya, harus sama. Jaga hati kita baik, selalu baik dan bertindak baik. Ya. Bukan berarti harus sombong. Ada firman Tuhan yang lain yang berkata, kalau tanganmu yang satu memberi, nggak usah tangan yang satu tahu, ya kan? Jangan sombong, itu maksudnya begitu. Kalau engkau berbuat baik nggak perlu gembar-gembor, nggak perlu rame-rame. Tapi bukan berarti tidak berbuat baik gitu kan. Ya. Jadi kita harus berbuat baik. Tampakkan sungguh engkau baik tanpa perlu jadi orang yang sombong. Saudara akan memuliakan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa baik? Kuncinya dari hati. Ada firman Tuhan yang berkata, waspadalah, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita memang baik, saudara, kita akan baik. Yang masalah kalau hati kita memang di dalamnya banyak hal yang enggak baik. Saudara, hati kita jangan dijadikan tempat sampah. Jangan jadi TPA. Ya.
Kalau di Malang sini TPA-nya di Supiturang, ya biar situ aja itu tempat nimbun sampah. Jangan di hati kita. Masalahnya kita suka nimbun. Sakit hati dari 10 tahun lalu masih diingat. Usia sudah 60 tahun masih ingat sakit hati zaman TK. Gimana nih? Ya. Suka sama seseorang, pengen dapat pasangan, tapi yang diingat sakit hati dengan 10 mantan yang lalu. Waduh, gawat saudara. Kalau gitu nanti nggak dikasih-kasih sama Tuhan. Ya, hati kita jangan jadi timbunan sampah. Ya. Nah, kalau kita baik, biarkan kebaikan kita itu tampak. Tampak dari apa? Yang pertama, sikap. Ya, bagaimana kita bersikap menghadapi orang. Kita ramah atau tidak? Kita sopan atau tidak? Ya. Kita harus perhatikan sikap kita. Termasuk tadi itu, kalau ketemu orang senyum, menyapa. Ada orang yang ketemu orang diem aja. Kita mulai hari ini belajar ramah ya. Belajar, orang Jawa ngomong ngecepret. Agak cerewet dikit gak apa-apa ya. Kata-kata kita ya. Setelah sikap yang ramah, yang sopan, yang baik, tutur kata perlu diperhatikan. Jangan sampai kita maksudnya baik tapi tutur kata kita nyakiti orang terus. Katanya baik, tapi kata-katanya nyindir sana sini. Gosip sana sini. Dikit-dikit kritik itu ini. Jangan saudara. Ya. Kata-kata kita biarlah jadi kata-kata yang sejuk. Kata-kata yang manis. Yang lembut. Nah, tutur kata itu harus dijaga. Harus dikendalikan. Masih ingat firman Tuhan yang berkata kita harus cepat mendengar. Mendengarnya yang cepat. Tetapi lambat berkata-kata. Apalagi lambat untuk marah. Ya, jangan cepat-cepat marah. Artinya apa sih? Kalau mau ngomong kita pikir dulu. Apakah kata-kata kita itu menyenangkan hati yang kita ajak bicara? Apakah kata-kata itu membangun? Apakah kata-kata itu menyegarkan? Biarlah kata-kata kita itu lebih sejuk dari air di gunung. Jangan kata-kata kita lebih panas dari api neraka ya. Kasihan yang mendengar. Lalu berikutnya harus tampak dari apa setelah tutur kata? Dari perbuatan. Nah ini. Coba angkat tangannya. Oke, angkat tinggi. Terus lihat tangannya. Lihat tangannya. Terus bilang sama tangannya. Kamu tangan baik. Bilang lagi. Kamu tangan berkat. Oke, maka yang muncul dari tangan kita haruslah berkat. Ya. Kita harus, bentar, yang betul cepat tangan atau ringan tangan ya? Ringan tangan ya? Ringan ya? Cepat untuk memberi pertolongan, tangannya ringan untuk memberi pertolongan. Nah, jangan kalau kata orang sini,
Wah, wong iki moroan tangan iki. Tahu artinya saudara? Tangannya cepat sekali melayang. Plok. Dikit-dikit. Buk. Ya. Hati-hati itu, ya. Tangan kita harus tangan yang baik. Tangan yang suka memberi. Tangan yang suka diulurkan memberi pertolongan kepada orang lain. Kita sendiri sudah ditolong oleh Tuhan, betul? Sudah merasakan pertolongan Tuhan? Punya berkat Tuhan? Punya ya? Berarti saudara bisa memberkati orang lain. Saudara bisa menolong orang lain. Tindakan kita harus tindakan yang baik. Nah. Saudara, sikap, tutur kata, dan perbuatan memang dimulai dari hati yang baik. Tetapi diolahnya di mana? Pikiran. Pikiran kita harus dijaga jadi pikiran yang baik. Hati dan pikiran harus selaras loh. Ya. Kalau enggak nanti kayak dayung perahu tapi dayungnya enggak imbang, cuma di satu sisi. Nanti muter aja. Mulek enggak maju-maju. Ya. Hati dan pikiran harus sama-sama baik. Katanya hatinya baik, tapi pikirannya curigaan aja. Dikit-dikit curiga. Dikit-dikit orang ini jangan-jangan baik-baik ada maunya ini. Waduh. Ini tetanggaku, waduh, habis ini mau ngapain lagi nih ya. Lihat, nanti kan dia ngomong begini begitu. Pikiran udah jelek duluan. Bagaimana kita mau baik? Ya, pikiran kita harus baik. Apalagi kalau sampai kita sendiri yang memikirkan rencana jahat, jangan sampai saudara. Ya. Loh, kadang kalau orang lagi marah itu bisa pikirannya jahat loh. Bisa merencanakan yang jahat. Bahaya itu. Pikiran kita harus dilatih untuk berpikir yang baik, berpikir positif. Ya. Bapak-bapak, suami-suami, ada suami di sini? Ada? Ingat ya, jangan mikirnya gini. Duh, bojoku cek cerewet sih. Ngomel ae. Tak hitung-hitung sedina ngomele ping swidak loh. Sik ta lah. Kok kengangguran dong ngitung. Ya. Istri-istri, pikirannya juga harus baik. Jangan pikirannya, duh suamiku ini wancene keras kepala. Saudara, pikirannya harus positif ya. Anak-anak, ada anak-anak, saya anak-anak angkat tangan. Ngaku, yang anak-anak. Ngaku-ngaku kalau ini. Anak-anak, pikirannya harus baik ya. Jangan mikirnya gini, duh papa mama ini jahat, pelit, aku minta permen aja gak dikasih. Ayo, ya. Duh papa kok gualak banget sih. Ayo, anak-anak pikirannya berubah ya. Pikirkan apa yang baik. Pikirkan, papa mama itu loh sayang aku. Ya. Kalau di dalam keluarga pikiran baik, semuanya baik, keluarga bahagia. Amin. Kalau di dalam rumah saja pikiran tidak bisa baik, bagaimana mau baik sama tetangga? Gimana mau baik sama orang yang nun jauh di sana, yang tidak dikenal? Ya, oke, belajar berpikiran yang baik supaya kita pun bisa jadi
baik. Nah, ayat terakhir. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang, katakan, kurang banter, semua yang, terus semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, penuhi pikiran kita dengan semua ini, saudara. Hidupmu akan baik. Yang benar. Yang benar loh ya. Banyak pikiran yang gak benar berseliweran di sekitar kita sekarang ini. Betul ya. Bahkan berita-berita banyak yang bohong juga. Udah terlanjur heboh, kirim kemana-mana ternyata, lu keliru. Lu sekarang banyak begitu ya. Nah, pikirkan semua yang benar. Yang belum tentu benar ya sudah gak usah diurusi lah. Jangan menu-menuin pikiran, ngapain, capek. Ya. Hati-hati kalau rasan-rasan, belum tentu benar. Udah buang aja yang begitu. Pikirkan yang benar. Ya. Semua yang mulia. Yang mulia. Kalau sesuatu itu tidak baik ya sudah. Gak usah diurusi, gak usah dipikirkan. Semua yang adil. Ya, pikiran kita harus adil. Enggak boleh egois. Ya. Harus adil. Semua yang suci. Ya. Yang kotor-kotor buang, tinggalkan, keluarkan dari pikiran. Itu jadi racun. Ya. Semua yang manis. Suka gula semua kan? Nah, jangan taruh brotowali di pikiran kita ya, taruh gula saja. Tahu brotowali? Jamu yang hitam yang pahit itu loh. Enggak usah, ya. Semua yang sedap didengar. Ya. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, saya mau tunjukkan ayat ini di dalam sebuah bahasa yang lain. Tenang, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Inggris. Ini bahasa yang dekat dengan kita. Nih. Yang pinter bahasa Jawa. Nah, perhatikan kata yang terakhir. Ya. Iku kabeh tansah podo udinen. Bukan udunen loh ya. Jangan salah. Udinen. Pikirkan. Ini dari kata kerja ngudi. Saya pakai ini kenapa? Ini cocok dengan bahasa Yunaninya aslinya ayat ini. Kalau dalam bahasa Indonesia kata pikir itu artinya masih terlalu luas, saudara. Artinya bisa macam-macam. Bisa juga kayak begini. Di siang bolong, termenung sendiri, ngelamun, mikir, nanti malam makan apa ya. Kepingin soto, tapi kok kemarin sudah soto. Loh, ini mikir enggak nih? Mikir ya. Tapi bukan ini yang dimaksud. Bukan itu. Ngudi itu ya,
Artinya mikir untuk melakukan sesuatu. Berpikir bagaimana saya bisa mewujudkan sesuatu itu. Berarti ada upaya. Ya. Jadi semua yang benar ya, yang luhur ya, yang adil, yang suci, semuanya itu tadi. Itu harus kita pikirkan supaya kita wujudkan, supaya kita kerjakan. Ya. Nah, mari kita sama-sama jadi orang baik. Ingat, hati kita harus baik. Pikiran kita harus baik. Supaya sikap, tutur kata, dan perbuatan kita baik. Supaya kita memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Mari renungkan firman Tuhan sejenak. Kita sudah melakukan ini belum? Saya yakin kalau ditanya, Anda orang baik, semua pasti, aku baik kok. Ya. Tapi hari ini saya ajak kita memeriksa kembali. Jangan-jangan ada sisi tidak baik yang masih kita pertahankan. Ayo kita serahkan pada Tuhan. Kita lepaskan yang tidak baik. Dan kita terima apa yang baik dari Tuhan. Seringkali kita susah jadi baik. Karena di hati kita masih ada sampah yang mengganjal. Entah itu kekecewaan, entah itu sakit hati, entah itu trauma di masa lalu. Bisa bikin kita jadi curiga terus, takut terus, sehingga kita tidak bisa baik. Saat ini mari kita datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak baik masih tersimpan, datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan bebaskan aku. Tuhan lepaskan aku. Roh Kudus saat ini ingin membebaskan saudara. Sehingga saudara benar-benar baik. Dia ingin berikan damai di hatimu. Dia jamah, oh Yesus jamah. Dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari yang sungguh-sungguh mau, saudara boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan berkata dengan iman, Dia jamah, oh Yesus jamah, dan beri damai di hatiku. Berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara,
Roh Kudus mengundang kita semua untuk mendapatkan kelegaan saat ini. Maka kalau ada di antara saudara yang saat ini masih merasa ada sesuatu yang menyesakkan di hati saudara, yang membuat saudara tidak bisa berpikir jernih, hati saudara berat, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada rasa takut, mungkin ada kemarahan yang masih disimpan dan saudara merasa sangat terbebani oleh itu. Tuhan mau saudara dilepaskan. Kalau itu saudara, boleh saudara angkat tangan. Oh Yesus jamah dan beri damai di hatiku, semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, oh Yesus jamah dan beri damai di hatiku, semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Di bagian yang terdalam sekalipun, yang kami simpan, yang kami sembunyikan, bagi Tuhan tetap nampak. Bapa, hamba-Mu berdoa supaya setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini benar-benar menjadi pribadi yang baik seperti Tuhan Yesus. Bapa, bentuklah kami, ubahlah hidup kami, supaya kami benar-benar mencerminkan Yesus dalam hidup ini. Kami tidak mau hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi kami mau menjadi pengikut Kristus sejati. Bapa, biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang menyatakan Engkau di tengah dunia yang gelap ini. Tuhan, hamba-Mu percaya saat ini Engkau sedang memperhatikan setiap kami. Ini kami Bapa, bentuklah kami sesuai dengan apa yang Kau mau. Bapa, ini diri kami. Biarlah setiap kami yang di sini tanpa kecuali mau merendahkan diri di hadapan-Mu dan membiarkan Engkau menjamah kami pagi ini. Tuhan, perbaikilah kami. Jika Engkau menemukan yang rusak ada di dalam diri kami saat ini, perbaiki kami Tuhan, perbaiki kami. Terima kasih.
Biarlah Filipi 4 ayat 8 itu termeterai di dalam pikiran kami. Sehingga bukan saja hati kami yang baik, tapi pikiran kami juga baik. Karena pikiran kami diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih. Dan setelah kami pulang, keluar dari tempat ini, tindakan kami, tindakan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus, berkaryalah Engkau terus dan terus di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini hidupku Tuhan. Kuletakkan di atas mezbah-Mu. Ini hidupku Tuhan. Ini hidup kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Semua baik. Karena Engkau telah menjadikanku dari semula baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bersama kita katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Saya mengundang pelayan persembahan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu atas setiap kami. Tuhan, ini setiap umat-Mu yang sedang mempersiapkan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan yang menguduskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa pada hari Selasa pukul 19.00 di basement. Mari kita semua bersemangat untuk berdoa bagi gereja ini, bagi pelayanan di tempat ini, bahkan bagi semua jemaat, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Colek kiri kanannya. Hari Selasa kita berdoa ya di tempat ini. Seninnya enggak apa-apa di rumah masing-masing. Rabunya juga di rumah masing-masing. Hari Selasa aja. Haleluya. Kemudian hari Kamis kami tetap mendorong Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk terus bersemangat mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Supaya kita semakin sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, bahkan kita bisa menjelaskan kepada orang lain bagaimana iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, ada link WhatsApp yang sudah disediakan di grup. Kami share dari sekretariat untuk terus mendorong Bapak Ibu yang mau bergabung untuk mengikuti Bible Study melalui online, melalui WhatsApp. Jadi Bapak Ibu boleh klik linknya, ataupun kalau misalnya kebingungan bisa langsung colek juga Kak Roslin untuk mendaftarkan bisa. Atau bilang ke namanya Rida juga bisa. Jadi saudara-saudaraku, kami terus mendorong saudara untuk kita bertumbuh di dalam iman lewat kita belajar Bible Study, belajar firman Tuhan melalui Bible Study yang disediakan oleh gereja di tempat ini. Setiap hari Kamis pukul 19.00 atau jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu, pemuda-pemuda sudah mulai dengan hari Sabtu kemarin ada ibadah pemuda 1 minggu yang lalu libur. Sabtu kemarin sudah dimulai lagi jam 17.00 atau jam 5 sore. Mari pemuda-pemuda bersemangat untuk bersekutu di dalam Tuhan. Lalu hari Minggu kita kembali lagi seperti ini, kita akan beribadah bersama pada pukul 7.30, dilanjutkan nanti sekolah minggu jam 9.30 bersama dengan persekutuan remaja. Bapak Ibu Saudara, itu pengumuman yang pertama, rute yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian nanti setelah ibadah selesai, nanti saya akan menyampaikan satu arahan buat Bapak Ibu Saudara, satu pengumuman tambahan. Jadi mohon kalau sudah selesai nanti ibadah, Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali, saya akan memberikan satu informasi buat Bapak Ibu Saudara. Itu saja, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kami akan berdoa buat saudara. Selamat ulang tahun. Memimpin kita di dalam doa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, mengucap syukur untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang Tuhan curahkan bagi saudara-saudara kami ini. Dan biarlah di usianya yang baru, kehadiran Tuhan lebih lagi dinyatakan. Tuhan lebih lagi menyatakan berkat-berkat atas mereka. Apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Dan terlebih dari itu ya Tuhan, kami berdoa supaya setiap saudara kami ini terus bertumbuh di dalam Tuhan, makin mengenal Engkau, makin bertumbuh dan makin menjadi saksi dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka semua dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Secara khusus mari kita berdoa untuk hambanya Pendeta David yang selalu melayani kita di sini. Dan beliau telah berulang tahun pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta David Handoyo. Di dalam ulang tahunnya tanggal 18 Agustus yang lalu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati dia. Dimanapun dia berada, biarlah tangan kasih-Mu diulurkan untuk senantiasa memberkatinya. Di dalam pelayanannya biarlah urapan-Mu selalu nyata. Setiap perkataan firman yang Kau taruh di dalam hatinya, yang Kau taruh di dalam bibir mulutnya, biarlah kiranya itu boleh disampaikan dengan penuh urapan sehingga mencapai hati setiap umat yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, beri dia kesehatan yang terbaik, juga berkati keluarganya, supaya keluarganya pun menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Biarlah hari-hari hidup mereka senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pelayanannya saat ini di Mojokerto. Biarlah Tuhan juga senantiasa mendampingi beliau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Pendeta David. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita, saya undang semuanya untuk berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Mari buka hatimu, buka tanganmu, dan biarlah berkat Tuhan tercurah atas setiap kita. Bapa, di akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini, hamba-Mu memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun juga yang ada di rumah-rumah. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati mereka, kiranya Engkau sendiri yang meletakkan tangan-Mu atas mereka. Dan biarlah Bapa, segala sesuatu yang saat ini sedang mereka alami, biarlah ada tangan Tuhan yang terulur untuk memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan, bagi mereka yang sakit, Engkau yang menyembuhkan. Kami teringat akan Ibu Weni, biarlah kiranya Tuhan tangan-Mu diulurkan untuk menjamah dia, sehingga dia boleh mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan ekonomi yang saat ini sulit. Biarlah kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu dan membuat jalan sehingga mereka boleh mendapatkan jalan keluar. Bagi mereka yang saat ini sedang bekerja, berusaha, Tuhan biarlah Engkau memberkati sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Tuhan, kami tahu keadaan boleh sulit, tetapi bawalah diri kami semua untuk makin mendekat kepadamu. Karena kami tahu Tuhan Yesus adalah Allah sumber berkat. Maka berkat-berkat-Mu akan dilimpahkan bagi setiap anak-anak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah diam. Engkau tidak akan pernah menutup mata bagi setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Karena kami tahu berusaha, bekerja bersama-sama dengan Tuhan pasti ada hasil yang memuaskan.
Terima kasih Bapa, hamba-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Bapak Ibu Gembala, kesehatan kami di sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya makanan minuman kami diberkati oleh Tuhan. Kami dihindarkan dari segala sakit penyakit dalam bentuk apapun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati dengan berkat khusus dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.